Di sebuah desa terpencil di lereng gunung, hiduplah seorang pertapa sakti bernama Ki Mantra. Ia terkenal karena ilmunya yang tinggi, mampu mengendalikan angin, api, dan bahkan berbicara dengan makhluk halus. Namun, kesaktiannya menimbulkan iri hati dari para tetua desa. Mereka menganggap Ki Mantra terlalu sombong dan menantang hukum alam. Suatu malam, Ki Mantra melakukan tapa brata yang melibatkan manusia sebagai tumbal. Ia percaya dengan itu, tubuhnya akan kekal abadi. Namun keserakahan mengaburkan matanya. Alam marah dan roh-roh penjaga gunung mengutuknya. Dari kutukan itulah lahir benih awal yang kelak dikenal sebagai Jenglot. Kutukan itu membuat tubuh Ki Mantra menyusut perlahan. Rambutnya tumbuh panjang menjuntai, kukunya menjadi tajam seperti cakar, dan kulitnya mengering seakan tidak lagi memiliki cairan merah. Ia tidak mati, tetapi juga tidak hidup. Matanya yang dulu penuh cahaya, kini redup, menyimpan kelaparan abadi. Warga desa yang melihat perubahan itu ketakutan. Mereka berbondong-bondong mengusir Ki Mantra dari pemukiman. Ki Mantra pun menghilang ke dalam hutan angker. Namun tubuhnya yang terus menyusut akhirnya hanya sebesar boneka kecil. Inilah wujud pertama Jenglot. Dalam wujud barunya, Jenglot tak bisa bergerak bebas seperti manusia. Ia hanya bisa berdiam diri, namun roh yang terkandung di dalamnya masih lapar dan marah. Ia membutuhkan cairan merah sebagai pengganti energi hidupnya. Konon, cairan merah manusia adalah yang paling ia sukai karena dianggap mampu memperpanjang kekuatannya. Meski tubuhnya kecil dan tak berdaya, banyak orang mulai merasa takut. Suara lirih seperti bisikan sering terdengar di hutan malam. Beberapa warga yang berani mendekat mendadak jatuh sakit. Tubuh mereka lemas seakan cairan merah tersedot habis. Sejak itulah nama Jenglot mulai menebar teror. Waktu berjalan dan kisah tentang Jenglot tersebar ke berbagai daerah. Orang-orang menyebutnya makhluk penghisap cairan merah yang abadi. Beberapa dukun bahkan mencoba memanggilnya untuk dijadikan peliharaan gaib. Mereka percaya bahwa siapa yang merawat Jenglot dengan memberi cairan merah akan mendapatkan kesaktian luar biasa. Namun, tak semua berhasil. Ada yang justru mati mendadak karena gagal memenuhi perjanjian gaib. Tubuh mereka ditemukan kering, tanpa setetes cairan merah tersisa. Misteri Jenglot semakin dalam, antara kutukan, ilmu hitam, dan keyakinan bahwa ia adalah perwujudan manusia serakah yang melawan hukum alam. Seorang murid Ki Mantra yang bernama Surya berusaha mencari gurunya di dalam hutan. Ia ingin tahu kebenaran cerita yang beredar. Setelah berhari-hari, ia menemukan sosok kecil dengan rambut panjang dan gigi runcing tergeletak di sebuah gua. Surya sadar, itulah gurunya yang terkutuk. Dengan rasa takut bercampur hormat, Surya membawa Jenglot pulang dan menyembunyikannya. Sejak itu, hidupnya berubah. Ia sering mendengar suara gurunya dari wujud kecil itu, meminta cairan merah sebagai persembahan. Surya terjebak dalam perjanjian gelap yang kelak akan menyeret lebih banyak manusia ke dalam kisah kutukan Jenglot. Surya yang awalnya berniat menolong gurunya justru terjerat dalam kengerian. Setiap malam ia harus meneteskan cairan merah
ke mulut kecil Jenglot. Jika tidak, suara-suara bisikan menyeramkan akan terus menghantui telinganya hingga membuatnya gila. Jenglot seolah hidup dari kegelapan, meski tubuhnya kaku seperti patung kecil. Orang-orang sekitar mulai curiga melihat Surya sering membeli cairan merah hewan dalam jumlah besar. Meski ia berusaha menutupi, wajahnya tampak pucat. Tubuhnya lemah seolah energinya terkuras. Mereka tidak tahu, sebagian cairan merah yang diberikan bukan hanya dari hewan, tapi juga dari tubuh Surya sendiri. Waktu terus berjalan dan kekuatan gaib mulai tumbuh di sekitar Surya. Ia tiba-tiba bisa mengetahui isi hati orang lain, bahkan mampu menundukkan binatang buas hanya dengan tatapan. Semua itu karena ikatan perjanjian dengan Jenglot. Namun, kekuatan itu dibayar dengan penderitaan batin yang semakin berat. Setiap kali Surya berusaha meninggalkan Jenglot, ia selalu diganggu mimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia melihat Kimantra tersenyum ngeri, berkata bahwa roh gurunya akan kekal hanya jika terus diberi darah. Surya sadar, ia telah menjadi pewaris kutukan, bukan sekadar murid biasa. Kabar mengenai Surya yang berubah semakin aneh pun terdengar luas. Beberapa orang yang tamak mencoba mendekatinya, ingin tahu rahasia kekuatan yang ia miliki. Surya yang sudah dikuasai kepakutan sekaligus keserakahan, akhirnya menunjukkan Jenglot kepada mereka. Betapa terkejutnya mereka melihat makhluk kecil menyerupai manusia dengan rambut panjang dan gigi tajam. Mereka yang percaya segera menunduk hormat, meminta bagian dari kesaktian itu. Surya pun mengajarkan cara memberi makan Jenglot dengan cairan merah. Dari situlah semakin banyak orang yang terjerat, hingga Jenglot bukan lagi sekadar kutukan, melainkan dianggap benda bertuah yang membawa kekuasaan. Namun, tidak semua orang berhasil hidup berdampingan dengan Jenglot. Banyak yang mati mengenaskan. Tubuh mereka mengering seperti mumi. Desa menjadi gempar, sebab malam-malam penuh jeritan misterius semakin sering terdengar. Orang-orang percaya roh-roh korban itu tidak tenang. Gentayangan di sekitar tempat Jenglot disimpan. Surya pun dilanda dilema. Ia menyadari Jenglot bukanlah anugerah, melainkan beban yang terus menuntut darah. Tapi semakin ia ingin menghentikan, semakin kuat pula ikatan batin yang mengikat dirinya dengan makhluk itu. Ia terjebak dalam lingkaran setan yang tak berkesudahan. Pada suatu malam purnama, Surya mencoba mengakhiri semuanya. Ia membawa Jenglot ke hutan tempat Kimantra dulu bersemedi, berharap mengembalikannya ke asal. Namun, sebelum ia sempat meletakkannya, Jenglot tiba-tiba membuka mata, memancarkan cahaya merah menyala. Suara gurunya terdengar begitu jelas, "Kau tak akan pernah bisa lepas dariku." Surya jatuh berlutut, tubuhnya lemah, sementara Jenglot tetap diam dengan tatapan kosong. Sejak malam itu, Surya menghilang tanpa jejak. Namun, Jenglot ditemukan oleh orang lain. Dan sejak itulah, makhluk itu berpindah-pindah tangan, menebarkan teror dan kutukan dari generasi ke generasi. Setelah kepergian Surya yang misterius, Jenglot berpindah ke tangan seorang dukun sakti bernama Ki Wulung. Ia menemukannya di dasar hutan ketika berburu pusaka gaib. Berbeda dengan Surya yang masih diliputi ketakutan,
Ki Wulung justru melihat Jenglot sebagai sumber kekuatan untuk memperluas pengaruhnya. Ia membawa Jenglot pulang dan merawatnya dengan cairan merah binatang setiap malam. Semakin lama, aura gaib di sekitar rumah Ki Wulung kian pekat. Orang-orang mulai merasa resah sebab banyak warga jatuh sakit dan hewan ternak sering mati mendadak tanpa sebab. Ki Wulung menjadikan Jenglot sebagai azimat hidup yang dipamerkan kepada murid-muridnya. Ia mengklaim siapapun yang memberi sesaji kepada Jenglot akan mendapat perlindungan gaib. Banyak yang tergoda, mereka mulai mempercayai mitos itu dan rela memberikan cairan merah sendiri demi keselamatan. Namun, tak semua berhasil. Ada yang justru mati pucat keesokan harinya. Cairan merahnya lenyap seakan tersedot. Ki Wulung menyembunyikan fakta itu. Ia menipu para murid dengan dalih bahwa korban adalah tumbal untuk memperkuat kekuatan mereka. Dengan begitu, ketakutan berubah menjadi pengabdian. Seiring berjalannya waktu, Jenglot semakin dikenal di luar desa. Orang-orang mulai berdatangan dari jauh ingin melihat makhluk gaib itu. Sebagian datang dengan niat menantang, sebagian lagi berharap bisa memelihara sendiri. Nama Jenglot menjadi legenda yang dibicarakan di pasar, di sawah, bahkan di tengah pertemuan keluarga. Bagi yang percaya, Jenglot adalah benda keramat yang bisa mendatangkan rezeki dan keselamatan. Namun bagi yang skeptis, ia hanyalah boneka aneh yang dibuat-buat. Akan tetapi, setiap orang yang berani menghina Jenglot biasanya mengalami kejadian aneh. Jatuh sakit, mendapat musibah, bahkan mati mendadak. Ki Wulung yang semakin rakus akan kekuasaan, mulai menggunakan Jenglot dalam ritual gelap. Ia memanggil roh-roh halus dengan perantara Jenglot. Dan konon suara-suara gaib sering terdengar dari balik mulut kecil makhluk itu. Para muridnya yang menyaksikan merinding ketakutan, tapi tak bisa melawan karena terikat sumpah. Semakin banyak korban berjatuhan, semakin besar pula kekuatan Ki Wulung. Namun di balik itu semua, Jenglot hanya diam dengan tatapan kosong. Ia bukan sekadar benda mati, melainkan wadah roh terkutuk yang terus lapar. Dan siapapun yang merawatnya tak akan pernah lepas dari balasan kutukan. Suatu malam, seorang pemuda berani bernama Jagat datang ke rumah Ki Wulung. Ia menantang dukun itu dan bersumpah akan menghancurkan Jenglot. Jagat percaya bahwa segala kesengsaraan desa berasal dari makhluk kecil itu. Warga mendukungnya, meski mereka ketakutan menghadapi kekuatan gaib. Namun, ketika Jagat mencoba meraih Jenglot, tubuhnya mendadak kaku. Matanya membelalak, cairan merah keluar dari mulutnya, dan ia jatuh tak bernyawa di hadapan semua orang. Ki Wulung tertawa lantang, sementara warga hanya bisa menjerit ngeri. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani menentang keberadaan Jenglot. Setelah kematian Jagat, desa itu tenggelam dalam ketakutan. Orang-orang tidak lagi berani keluar rumah saat malam, apalagi mendekati rumah Ki Wulung. Namun, kekuatan Jenglot yang semakin besar membuat aura mencekam menyelimuti seluruh wilayah. Pohon-pohon layu, suara hewan malam lenyap, dan hawa dingin menusuk tulang. Meski begitu, kabar tentang Jenglot justru menarik perhatian orang-orang dari luar desa. Mereka datang dengan membawa sesaji, berharap bisa mendapatkan kesaktian dari makhluk kecil itu. Ki Wulung pun semakin kaya,
Tapi batinnya semakin gelap sebab Jenglot menuntut lebih banyak cairan merah. Pada suatu malam, Ki Wulung bermimpi aneh. Ia melihat Ki Mantra, guru asal Jenglot, datang menemuinya dalam wujud menyeramkan. Ki Mantra berkata bahwa Jenglot adalah roh abadi yang akan terus berpindah-pindah mencari tuan baru, menebar kutukan tanpa akhir. Siapapun yang memeliharanya tak akan berumur panjang. Mimpi itu membuat Ki Wulung gelisah. Ia mulai merasa tubuhnya lemah, wajahnya pucat dan rambutnya rontok. Meski ia mendapat banyak harta, jiwanya terkuras perlahan. Ia sadar dirinya hanya menjadi budak bagi Jenglot, bukan pemiliknya. Namun, ikatan itu terlalu kuat untuk dilepaskan. Warga desa yang tidak tahan lagi akhirnya bersepakat untuk mengusir Ki Wulung. Mereka membakar rumahnya saat malam buta, berharap Jenglot ikut musnah bersama tuannya. Namun, ketika api membesar, mereka melihat sesuatu melompat keluar dari kobaran api. Sosok kecil berambut panjang dengan mata merah menyala. Jeritan terdengar bersahutan. Warga lari ketakutan, meninggalkan desa dalam kekacauan. Rumah Ki Wulung hangus, tapi tubuhnya tak ditemukan. Yang tersisa hanyalah cerita menyeramkan tentang Jenglot yang lolos dari api dan kini berkeliaran tanpa tuan. Sejak malam itu, desa menjadi kosong. Orang-orang pindah meninggalkan tanah yang dianggap terkutuk. Hutan perlahan menelan bekas perkampungan itu, menyisakan hanya puing-puing hitam. Namun, dari cerita mulut ke mulut, konon Jenglot tetap bersembunyi di antara reruntuhan, menunggu orang yang cukup berani menemukannya. Beberapa pemburu harta gaib dari desa lain mulai berdatangan. Mereka percaya Jenglot bisa dijadikan jimat ampuh. Ada yang pulang dengan membawa kotak kayu berisi sesuatu kecil. Namun, beberapa hari kemudian, tubuh mereka ditemukan kering tanpa cairan merah. Seakan Jenglot memilih siapa yang boleh jadi tuannya. Legenda Jenglot terus berkembang dari masa ke masa. Ia bukan lagi sekedar kutukan Ki Mantra, melainkan simbol dari keserakahan manusia. Setiap kali ada yang menemukannya, kisah tragis pasti mengikuti. Orang-orang yang memberi cairan merah akan mendapat sedikit kekuatan. Tapi perlahan, hidup mereka akan terkuras. Di sisi lain, banyak yang meyakini Jenglot hanyalah perantara roh. Ia bukan benda mati, melainkan wadah bagi jiwa terkutuk yang menolak pergi dari dunia. Oleh karena itu, Jenglot tidak pernah bisa dimusnahkan, hanya berpindah tangan, meninggalkan jejak horor di setiap tempat ia singgahi. Bertahun-tahun setelah desa itu ditinggalkan, Jenglot ditemukan oleh seorang pedagang antik bernama Wirya. Ia menemukannya di dalam gua kecil di pinggiran hutan, terbungkus kain hitam yang sudah lapuk. Meski merasa ngeri, Wirya membawanya pulang karena yakin benda itu bisa dijual mahal. Namun, sejak Jenglot masuk ke rumahnya, kejadian aneh mulai terjadi. Istrinya sering pingsan tanpa sebab. Anak-anaknya sakit misterius, dan suara lirih seperti bisikan terdengar setiap malam. Wirya mulai curiga, tapi tetap menyimpannya karena tamak akan keuntungan. Suatu malam, Wirya bermimpi didatangi sosok kecil berambut panjang dengan mata menyala. Sosok itu berkata, "Berilah aku cairan merah,
maka kekayaanmu akan berlipat ganda. Wirya yang terjerat keserakahan menuruti perintah itu. Ia membeli cairan merah ayam setiap hari dan menuangkannya ke mulut Jenglot. Benar saja, sejak saat itu usahanya mendadak maju pesat. Barang dagangannya laris, emas dan perak mengalir deras. Namun, wajah Wirya semakin pucat, tubuhnya lemas, seakan sebagian hidupnya terkuras untuk membayar kesepakatan gaib dengan Jenglot. Tetangga Wirya mulai resah. Mereka melihat perubahan aneh. Setiap malam, rumahnya bercahaya merah. Suara bisikan terdengar dari dalam, dan bau tidak enak menyebar ke sekitar. Beberapa orang bahkan bermimpi buruk melihat Jenglot berjalan di atap rumah Wirya, padahal wujudnya tak pernah bergerak. Akhirnya, seorang kiai setempat mendatangi Wirya untuk memperingatkan. Ia berkata bahwa Jenglot bukanlah jimat keberuntungan, melainkan makhluk terkutuk. Jika tidak segera dibuang, keluarga Wirya akan binasa. Namun Wirya menolak keras. Ia lebih memilih harta ketimbang keselamatan. Ramalan itu terbukti. Suatu malam, Wirya ditemukan meninggal dengan tubuh kering seperti mumi. Cairan merahnya lenyap, hanya menyisakan kulit menempel di tulang. Istrinya pun jatuh sakit parah dan meninggal beberapa hari kemudian. Jenglot hilang dari rumahnya, seakan berjalan sendiri mencari pemilik baru. Warga gempar. Mereka percaya Jenglot telah berpindah tuan, mungkin ke salah satu pembeli barang antik Wirya. Sejak itu, kisah horor Jenglot semakin luas tersebar dari desa ke kota, dari mulut ke mulut, hingga menjadi bagian dari legenda yang menakutkan. Jenglot kini tak hanya dikenal di desa, tetapi juga menjadi cerita menyeramkan yang diceritakan di pasar, di perantauan, hingga ke telinga para bangsawan. Sebagian ingin menghancurkannya, namun tak seorang pun berhasil. Sebagian lainnya justru mencari Jenglot untuk dijadikan pusaka gaib. Namun, dari semua kisah, satu hal selalu sama. Siapapun yang menyimpan Jenglot akan berakhir tragis. Entah meninggal mengenaskan, kehilangan keluarga, atau tersiksa batin oleh bisikan gaib. Jenglot seolah menjadi perwujudan abadi dari keserakahan manusia yang tak pernah terpuaskan. Waktu terus berjalan, Jenglot berpindah dari satu tangan ke tangan lain. Kadang ditemukan di dalam kotak kayu, kadang terkubur di tanah pekuburan. Bahkan ada yang muncul di pinggir sungai tanpa diketahui asalnya. Setiap kemunculannya selalu diiringi peristiwa ganjil. Orang-orang mulai percaya bahwa Jenglot bukanlah sekadar benda mati, melainkan roh gentayangan yang menolak pergi dari dunia. Ia hanya mencari tubuh kecil sebagai wadah dan akan terus hidup selama masih ada manusia yang memberi makan kepadanya. Di sebuah kota, seorang kolektor benda gaib bernama Rendra mendapatkan Jenglot dari seorang pedagang gelap. Awalnya ia hanya menganggapnya sebagai benda aneh untuk dipamerkan. Namun sejak malam pertama, ia mendengar suara lirih memanggil namanya. Rendra terkejut. Tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia mulai mencoba memberi setetes cairan merah dari jarinya ke mulut kecil Jenglot. Sejak saat itu, Jenglot semakin sering hidup di hadapannya. Mata kecilnya berkedip, rambutnya bergerak, dan suara bisikan terdengar lebih jelas. Dalam beberapa minggu, bisnis Rendra mendadak sukses besar. Uang mengalir deras dan orang-orang iri melihat keberuntungannya. Namun wajah Rendra semakin pucat, matanya cekung,
tubuhnya melemah seolah ada sesuatu yang menyedot kehidupannya perlahan. Istrinya mulai curiga ketika menemukan botol-botol cairan merah di ruang bawah tanah. Ia ketakutan melihat jenglot yang disimpan suaminya dalam kotak kaca. Sejak malam itu, rumah mereka dipenuhi hawa mencekam. Lampu sering padam sendiri, suara langkah terdengar, dan bayangan kecil melintas di lorong. Rendra ketakutan sang istri memuncak ketika ia bermimpi buruk berulang kali. Dalam mimpi, jenglot duduk di dadanya, menatap dengan mata merah menyala sambil berbisik, "Cairan merahmu milikku." Ia terbangun dengan lemas seakan benar-benar kehilangan tenaga. Ia memohon kepada Rendra untuk membuang jenglot. Tapi suaminya menolak. Ia sudah terlalu terikat dengan kekayaan dan kekuatan yang didapat. Pertengkaran memuncak hingga akhirnya sang istri kabur meninggalkan rumah, tak tahan lagi hidup dengan bayangan maut jenglot. Beberapa hari kemudian, Rendra ditemukan meninggal mengenaskan di ruang bawah tanah. Tubuhnya kering seperti jerami dengan wajah membeku dalam ekspresi ketakutan. Kotak kaca tempat jenglot disimpan kosong. Tak seorang pun tahu kemana makhluk itu pergi. Sejak saat itu, legenda jenglot makin menyebar luas. Tak hanya di desa dan kota kecil, tapi juga hingga ke telinga para peneliti, kolektor, bahkan orang-orang asing yang mendengar kisah mistis Nusantara. Namun, semua yang pernah bersentuhan dengannya selalu berakhir dengan nasib tragis. Setelah tragedi Rendra, jenglot kembali menjadi misteri. Ada yang mengaku melihatnya dijual diam-diam di pasar gelap. Ada pula yang bersumpah menemukannya di pinggir jalan sepi. Namun, tak pernah ada yang bisa memastikan asalnya. Jenglot seakan memiliki kehendak sendiri untuk memilih tuan barunya. Sementara itu, orang-orang yang pernah berhubungan dengannya selalu berakhir sengsara. Beberapa menjadi kaya raya sesaat, namun kemudian meninggal mengenaskan. Seakan jenglot hanya memberi nikmat singkat sebelum merenggut nyawa. Di sebuah pesantren tua, seorang santri bernama Hasan menemukan sebuah kotak kayu misterius di halaman belakang. Awalnya ia mengira itu hanya barang lama peninggalan orang dulu. Namun ketika dibuka, ia terkejut melihat sosok kecil berambut panjang dengan wajah menyeramkan, jenglot. Hasan ketakutan dan segera melaporkan kepada gurunya, seorang kiai alim. Sang kiai menatap benda itu dengan serius, lalu berkata bahwa inilah makhluk terkutuk yang telah menyesatkan banyak orang. Ia mengutuskan untuk mengurungnya dengan doa-doa suci, agar tidak lagi menebar petaka. Selama beberapa malam, kiai itu terus membaca ayat suci di depan jenglot. Anehnya, makhluk kecil itu kadang bergerak sendiri, matanya terbuka, dan suara lirih terdengar dari mulutnya. Suara itu berkata, "Aku tak bisa mati, aku akan selalu kembali." Santri-santri yang menyaksikan menjadi ketakutan, namun kiai tetap teguh. Ia yakin doa mampu menahan kutukan jenglot. Walau begitu, mereka sadar bahwa jenglot tidak hancur, hanya terkurung. Seakan roh yang ada di dalamnya terlalu kuat untuk benar-benar dimusnahkan. Kabar bahwa jenglot berada di pesantren itu menyebar luas. Banyak orang dari luar datang. Ada yang ingin melihat, ada pula yang berniat mencurinya. Malam demi malam, pesantren itu diganggu suara tangisan, bau tidak enak, dan bayangan hitam yang melintas. Santri-santri semakin resah, merasa tidak aman. Akhirnya, kiai memutuskan untuk mengubur jenglot jauh di dalam hutan dengan doa-doa pengikat.
Ia berharap makhluk itu tidak lagi ditemukan manusia. Namun, sebelum dikubur, Jenglot membuka matanya dan menatap semua orang dengan sorot kebencian, seakan berjanji akan kembali. Beberapa tahun berlalu. Orang-orang mengira Jenglot telah hilang selamanya. Namun, pada suatu hari, seorang penebang kayu menemukan kotak kayu yang terkubur setengah di tanah. Penasaran, ia membukanya dan menemukan sosok kecil itu kembali. Tanpa sadar, ia telah membangkitkan teror lama. Sejak saat itu, desa tempat penebang kayu tinggal dihantui kejadian aneh. Anak-anak sering sakit mendadak, hewan ternak mati tanpa sebab, dan suara bisikan lirih terdengar dari pepohonan. Jenglot telah kembali, melanjutkan kutukan abadi yang tak pernah benar-benar hilang. Penebang kayu yang menemukan Jenglot awalnya tidak mengerti bahaya yang ia bawa pulang. Ia hanya menganggapnya sebagai benda unik untuk disimpan di rumah. Namun, semakin lama, ia sering merasa tubuhnya lemas, bahkan istrinya mengeluh selalu bermimpi buruk melihat sosok kecil duduk di tepi ranjang mereka. Desa kembali resah, orang-orang berbisik bahwa kutukan lama telah bangkit lagi. Mereka mengenali tanda-tandanya, sakit misterius, cairan merah yang hilang, dan bisikan malam yang membuat orang terjaga. Jenglot sekali lagi menunjukkan bahwa ia tidak bisa dimusnahkan. Seorang tetua desa mencoba meyakinkan penebang kayu agar segera membuang Jenglot. Namun, seperti orang-orang sebelumnya, penebang kayu justru merasa enggan. Ada kekuatan gaib yang menahannya, seakan Jenglot menanamkan rasa takut sekaligus ketergantungan dalam hatinya. Tak lama kemudian, ia ditemukan tewas dengan tubuh kering. Seolah seluruh cairan merahnya tersedot. Jenglot hilang dari rumahnya. Warga yakin makhluk itu kini berkeliaran bebas, mencari pemilik baru yang lemah oleh rasa tamak dan takut. Legenda Jenglot pun menyebar semakin jauh. Dari desa ke kota, dari mulut rakyat kecil hingga telinga bangsawan. Bahkan pedagang asing yang datang ke Nusantara mendengar kisahnya. Ada yang penasaran, ada pula yang ingin memilikinya untuk kepentingan pribadi. Namun, setiap kali Jenglot muncul, selalu ada jejak kematian dan penderitaan. Ia bagaikan bayangan yang mengikuti manusia serakah, memberi sedikit kekuatan untuk kemudian merenggut jiwa mereka. Sejak itu, Jenglot dikenal bukan hanya sebagai benda mistis, melainkan peringatan keras akan bahaya keserakahan. Para kiai, dukun, dan tetua adat berusaha mencari cara untuk menghentikan kutukan ini. Doa, ritual, bahkan penguburan dalam-dalam sudah pernah dicoba, namun Jenglot selalu kembali. Mereka akhirnya menyadari bahwa Jenglot bukanlah benda semata, melainkan roh manusia terkutuk yang menolak kembali ke alam baka. Jenglot hidup dari cairan merah, karena cairan merah itu adalah sumber kehidupan. Selama ada manusia yang tamak atau takut, Jenglot akan selalu menemukan jalannya untuk bertahan. Itulah sebabnya ia dianggap abadi, tak bisa musnah, hanya bisa dipindahkan dari satu tangan ke tangan lain. Hingga kini, kisah Jenglot tetap hidup dalam bisikan masyarakat. Ada yang menganggapnya sekadar legenda. Ada pula yang bersumpah pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tubuh kecil berambut panjang, gigi runcing, dan tatapan kosong yang menyimpan kelaparan abadi. Asal-usul Jenglot adalah cerita tentang manusia serakah yang melawan hukum alam, dikutuk menjadi roh abadi penghisap cairan merah. Ia menjadi peringatan bagi generasi demi generasi bahwa keinginan untuk hidup kekal dan haus kekuasaan hanya akan berakhir dalam kutukan yang tak pernah berakhir.